Tuhan, terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Sekali lagi Engkau memberikan kami nafas kehidupan, kesempatan bagi kami untuk bisa bersekutu dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan bisa memuji untuk Gracia, untuk Daniel, untuk Grace yang telah berlatih untuk memimpin kami di dalam hadirat-Mu, menaikkan pujian bagi-Mu. Tuhan, tolong terus pimpin mereka. Bapa, terima kasih juga untuk cuaca yang cerah, pagi ada matahari yang cerah. Meskipun cuaca cukup dingin Tuhan, tapi kiranya Engkau terus menuntun kami, memberikan kami kesehatan. Bapa, ajar kami untuk tiada henti-hentinya untuk selalu bersyukur dalam hidup kami. Apapun segala hal yang telah Engkau berikan, makanan, rumah, keluarga, pakaian, dan hal-hal yang lain. Jangan biarkan kami terus menggerutu, tapi ajarkan kami untuk ingat akan kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu senantiasa Tuhan. Untuk nafas kehidupan ini yang Kau berikan kepada kami setelah kami bangun dari tidur. Tuhan, sebentar kami akan melihat atau belajar firman-Mu dari bagian Yohanes 17 ini. Kiranya Engkau menuntun kami, Roh Kudus, kiranya Engkau mengajar kami, membuka mata hati pikiran kami agar kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik. Dan pimpinlah hamba Tuhan dengan segala kerendahan hati agar setiap kata-kata yang keluar dari mulut ini hanya datang daripada-Mu saja Tuhan. Bapa, jikalau ada hal apapun yang mencoba merintangi kami pada saat ini untuk bisa belajar firman-Mu, kiranya Engkau singkirkan Tuhan. Biarkan kami bisa berkonsentrasi penuh untuk mengerti firman-Mu sekali lagi, dan juga mengaplikasikannya dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami sampaikan, amin. Oke, kita sekali lagi boleh tetap membuka Alkitab. Di dalam ayat ke-6 kita melihat doa Yesus. Sekali lagi ini bagian dari doa yang saya sebut sebagai doa Yesus akan murid-muridnya. Kita mulai dengan di dalam ayat ke-6, saya akan melakukan pembagian dulu. Di dalam ayat ke-6 sampai 10 kita melihat apa yang saya sebut sebagai identitas daripada para murid, atau status daripada para murid Tuhan Yesus dalam hal ini. Meskipun di dalam ayat 6 dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan, aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang. Tapi dari bagian ini kita secara spesifik kita akan melihat semua orang yang bagian ini adalah berbicara tentang para murid atau murid-murid Tuhan Yesus. Nanti bagian ketiga kita akan melihat aspek yang lain lagi minggu depan. Jadi kita akan melihat status atau identitas daripada para murid Tuhan Yesus di dalam ayat ke-6 sampai ke-10 ini. Ya, bagaimana sih mereka sebenarnya di dalam perspektif Allah Bapa, status mereka itu apa? Identitas mereka itu apa? Ya. Mari sama-sama kita lihat yang pertama ya. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku. Ya. Sekali lagi ini kita berbicara dari aspek para murid yang diberikan pada Tuhan Yesus. Mereka itu Tuhan Yesus mengatakan milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Kau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Ya. Jadi pertama langsung Tuhan Yesus dalam doanya ini, sekali lagi dalam konteks doa Tuhan Yesus, sekali lagi dengan gamblang gitu ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka itu adalah milik-Mu. Mereka itu sudah di stempel gitu bahwa status atau identitas para murid itu adalah milik-Mu Tuhan, milik-Mu Bapa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengatakan pertama bahwa mereka telah menuruti firman-Mu yang disampaikan selama Tuhan Yesus hidup dalam dunia ini. Di dalam, sekali lagi seperti minggu lalu saya katakan, konteks Yohanes pasal 17 itu kita harus melihat sebenarnya di dalam dari konteks Yohanes pasal 13. Karena ini semua berkaitan di masa di mana Tuhan Yesus sebentar lagi akan ditangkap dan akan diadili dan kemudian disalibkan. Jadi ini masih dalam konteks seperti itu. Jadi detik-detik terakhir di dalam, karena kalau kita lihat Yohanes pasal 18, kita melihat bahwa Tuhan Yesus kemudian ditangkap. Jadi ini sudah merupakan bagian akhir. Jadi Yohanes 17 ini dalam doanya Tuhan Yesus memohon pada Bapa, sekali lagi, Bapa, bahwa murid-murid yang Engkau berikan kepadaku ini adalah milik-Mu. Kenapa ini milik-Mu Bapa? Karena mereka itu telah menuruti firman-Mu. Dan di dalam ayat ke-8 dikatakan bahwa
Di dalam ayat ke-7 dikatakan sekali lagi bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu adalah berasal daripadamu. Mereka tahu, ya, mereka tahu. Dan contohnya apa? Contohnya kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 14, ya, saya akan bacakan Yohanes pasal 14 ayat ke-8. Ketika Filipus, Yohanes 14 balik ayat ke-8, ketika Filipus bertanya kepada Yesus, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ayat ke-9 mengatakan, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat ke-10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Oleh karena itu, kembali ke dalam Yohanes pasal 17, sekarang ini Yesus dalam doanya mengatakan, sekarang mereka tahu, murid tahu, bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Ingat minggu lalu kita mengatakan bahwa Yesus, Yohanes 10 ayat 30, ayat terpendek, masih ingat minggu lalu? Aku dan Bapa satu. That's it, right? Aku dan Bapa adalah satu. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau nggak ingat ayat-ayat firman, ingat ayat 10 ayat 30 paling pendek. Atau sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris 11 ayat 35 paling pendek. Jesus wept. Tuhan Yesus menangis, titik. Jadi kalau nggak ada yang ingat ayat-ayat firman, ingat aja itu. Itu ayat pendek sekali. Jadi apa yang sekarang murid-murid tahu bahwa aku tuh berasal daripada mereka, tahu siapa aku sesungguhnya, ya, berasal daripadamu. Dan lalu ayat ke-8 ditegaskan, sebab segala firman, the word yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Sekali lagi Yesus katakan, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Ada banyak pengulangan di dalam bagian ini, ya. Yesus mengatakan lagi, aku datang daripadamu. Dan bukan hanya sekedar mereka menerima, mereka juga percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya. Sedikit saya balik ini, ya. Kalau kita lihat di dalam, masih ingat Markus yang kita sudah selesai, Markus pasal 1 ayat 9, pada waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, apa yang terjadi? Ya, Yesus melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu Markus 1 ayat 11 mengatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku, you are my son. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sehingga kembali lagi kepada Yohanes pasal 17 ayat ke-8. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan bukan hanya sekadar mereka menerima firman, tetapi itu ayat 8 mengatakan bahwa sekarang mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Apa yang terjadi pada waktu aku dibaptis, aku melihat langit terkoyak, roh merpati turun, dan suara di sorga mengatakan, engkaulah anak yang kukasihi. Sekarang menjadi hal ini menjadi suatu kesadaran yang penuh bagi para murid. Meskipun pada saat ini para murid masih belum 100% mengerti secara benar tentang Yesus sampai nanti kebangkitannya. Tapi setidak-tidaknya sedikit banyak, mereka sudah mulai bisa mencerna siapa sesungguhnya Yesus ini. Bukanlah hanya guru baik, bukanlah hanya pengajar baik, bukanlah hanya rabi, bukanlah hanya orang biasa, tetapi ia berasal dari Allah dan ia diutus oleh Allah sendiri. Jadi apa yang terjadi dalam pembaptisan Yesus menjadi realisasi di dalam pemikiran para murid pada saat ini yang diungkapkan Yesus di dalam doanya. Maka dari itu Bapa, di dalam doaku, Tuhan Yesus mengatakan, oleh karena itu mereka mendengar apa yang kuajarkan, apa yang firman-Mu, apa yang Engkau ajar, apa yang Engkau tanamkan padaku, aku sudah sampaikan. Dengan kata lain, aku sudah ajarkan kepada mereka.
Tentu pada saat itu belum ada Alkitab seperti kita hari ini. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kemungkinan besar apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid pada saat itu berasal dari Perjanjian Lama. Dan juga ditambah dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri. Contohnya apa? Kita ingat Matius pasal 5. The Sermon on the Mount. Khotbah Tuhan Yesus di bukit. Lalu kita ingat perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Segala ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus berasal dari Bapa, telah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Dan para murid mendengar, bukan hanya mereka mendengar, mereka membuka hati dan pikiran mereka. Mereka kemudian menerima, dan bukan hanya mereka menerima, tapi juga mereka pada akhirnya percaya apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan kemudian mereka menarik kesimpulan para murid bahwa Yesus ini sungguh berasal dari Bapa. Sungguh diutus oleh Bapa. Oleh karena itu, di dalam doa Tuhan Yesus mengatakan, oleh karena itu, Bapa, terimalah mereka. Mereka itu adalah statusnya milikmu. Mereka itu adalah milikmu. Ayat ke-10 mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, selain itu Bapa, kenapa juga mereka milik? Karena juga Engkau telah memberikan mereka kepadaku. Mereka itu menjadi milikku. Kalau ini milikku, Tuhan Yesus katakan, berarti itu juga milikmu. Kenapa? Karena aku dan Bapa adalah satu. Mereka milikku, Engkau berikan kepadaku, aku sajarkan firman-Mu, kebenaran-Mu, mereka terima, mereka percaya. Oleh karena itu mereka juga adalah milikmu. Karena mereka percaya padaku, mereka milikku, mereka adalah milikku. Segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku, Tuhan Yesus katakan, telah dipermuliakan di dalam mereka. I am glorified in them. Karena mereka mendengar, menerima, dan percaya segala yang kusampaikan kepada mereka yang datangnya daripada Bapa. Bisa ya kelihatannya identitas para murid. Mereka adalah milik Bapa. Demikian pula dengan kita yang mengatakan murid Tuhan Yesus pada hari ini. Apakah kita menerima, percaya pada kebenaran firman? Sebab kalau kita memang percaya dan mengerti firman Tuhan, kita adalah milik Bapa. Karena kita bukan karena usaha kita, tapi karena Kristus. Di dalam Kristus, milik Kristus, otomatis menjadi milik Bapa. Seperti minggu lalu saya katakan, tidak bisa terpisahkan. Kalau kita berbicara Bapa, kita tidak bisa tidak berbicara Kristus. Kalau kita berbicara Kristus, Yesus, kita tidak bisa tidak berbicara tentang Bapa. Mereka ini sumber suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengerti sekarang, kalau para murid status identitas adalah milik Bapa. Nah, sekarang pertanyaan keduanya, apa tujuan daripada doa Tuhan Yesus ini? Oke, kalau mereka sekarang milikmu Bapa, lalu apa berikutnya? Oke, nah ini kita masuk ke dalam bagian kedua, poin kedua. Tuhan Yesus mengatakan ayat ke-11, mulai dengan perkataannya dalam doanya, aku tidak lagi di dalam dunia, dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih di dalam dunia. Dan aku datang padamu, ya Bapa yang kudus. Jadi pada momen ini Tuhan Yesus sudah mengatakan, memberikan suatu prediksi bahwa akan datang saatnya di mana Bapa, aku akan kembali padamu. Aku tidak akan lagi ada di dalam dunia secara fisik. Dan memang itu terrealisasi kalau kita baca pembukaan daripada Kisah Para Rasul pasal 1, di mana Tuhan Yesus terangkat ke surga setelah ia bangkit.
Ia tidak lagi bersama dengan para murid secara fisik. Ia tidak lagi secara fisik bersama dengan kita hari ini. Jadi Tuhan Yesus said it up front gitu. Apa ya? Sebelumnya udah upfront ya, sebelumnya dia udah segera katakan bahwa akan ada masanya, saatnya dia akan kembali ke Bapa, datang kepada Bapa, dan tidak ada lagi bersama-sama di dunia ini. Nah, jadi oleh karena itu Bapak, di dalam doaku Tuhan Yesus mengatakan, mereka itu adalah milikmu dan aku tidak lagi dalam dunia, aku datang padamu. Masih dari ayat ke-11. Ya Bapa yang kudus, oleh karena itu peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Peliharalah mereka, atau dengan kata lain, jagalah mereka. Keep them, guard them, jagalah mereka. Aku tidak akan bersama-sama dengan mereka lagi secara fisik. Tuhan, Bapa, jagalah mereka, karena mereka masih ada dalam dunia. Kenapa harus jaga mereka? Nanti kita lihat. Ya. Jadi sebenarnya apa yang saya katakan ini semua sudah tertulis dalam firman. Sebenarnya firman sudah menjelaskan sebenarnya ke kita. Ya. Nah, jaga mereka. Tujuannya apa ini? Tujuannya apa? 1, ayat ke-11 masih. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dengan kata lain Tuhan Yesus mengatakan, mereka ini milikmu Bapa. Sekarang aku tidak lagi sebentar lagi aku tidak akan lagi bersama-sama dengan mereka di muka bumi ini, di dunia ini. Aku akan datang padamu. Oleh karena itu Bapa, aku mohon dalam doaku, pelihara jagalah mereka. Ini maaf ya, ini doa yang indah sekali bagi saya. Sekali lagi, minggu lalu saya telah mengatakan mungkin jarang daripada kita berdoa seperti ini, seperti dalam Yohanes 17. Pada umumnya kita berdoa, Tuhan minta ini, minta itu, minta ini. Tapi Tuhan di sini hanya minta, Tuhan minta juga, tapi permintaan ini untuk pelihara jaga para murid. Ya. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa Tuhan berikanlah kesuksesan kepada para murid. Tapi ia hanya mohon, Bapa jagalah. Dengan tujuan sekali lagi, 1, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dengan kata lain mengatakan bahwa pada waktu aku tidak lagi bersama-sama dengan mereka di dunia ini, akan banyak hal, godaan, segala macam rintangan, tantangan yang harus mereka hadapi. Dan itu bisa saja mengganggu kesatuan mereka. Kesatuan iman mereka bersama dengan dalam persekutuan dengan Kristus. Iman mereka bisa goyah. Dan mungkin mereka juga bisa saling berantem antara satu dengan yang lain. Sehingga kesatuan daripada para murid ini sebagai pengikut Kristus bisa terancam. Maka dari itu Bapa, dalam doaku aku minta kepadamu untuk jaga mereka dengan tujuan supaya mereka tetap bersatu sampai garis akhir, bersatu. Pada waktu saya baca ini menarik buat saya memikirkan, merenungkan, kalau hari ini kita lihat berapa banyak orang di dalam gereja berantem. Orang-orang percaya di dalam gereja yang mengatakan murid Tuhan Yesus saling berantem antara satu dengan yang lainnya. Mungkin antara pendetanya dengan jemaatnya atau jemaatnya dengan jemaatnya. Akhirnya gereja rumah Tuhan terkoyak menjadi hancur babak belur, gak karu-karuan. Dan kalau seandainya terjadi begitu, bagaimana kemudian gereja bisa menjadi satu kesaksian di dalam dunia yang sudah jatuh dan gelap? Kalau kita orang-orang percaya, baik itu jumlahnya besar jemaatnya, kecil, sedang, apapun. Kalau kita tidak bersatu sebagai umat percaya, sebagai murid Tuhan Yesus, bagaimana kemudian kita bisa bersaksi tentang Yesus kepada dunia ini? Maka dari itu, permintaan Tuhan Yesus pertama untuk menjaga mereka dengan tujuan supaya mereka bersatu. Jangan goyah. Jangan hal-hal kecil yang gak penting itu menjadi suatu keributan, akhirnya hancur satu gereja. Ya. Dan lalu kemudian ayat ke-12 Tuhan Yesus mengatakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan padaku.
Aku telah menjaga mereka. Bapa, aku mohon Kau pelihara mereka. Karena selama aku bersama dengan mereka, aku telah menjaga mereka 3,5 tahun. Day in, day out, pagi, siang, malam. Aku berjalan bersama dengan mereka. Aku mengajarkan mereka. Di tengah badai, di Danau Galilea, aku bersama dengan mereka. Panas, dingin, apapun, malam, siang, aku bersama dengan mereka. Aku menjaga mereka. Engkau telah memberikan mereka padaku. Aku bertanggung jawab. Aku sayang pada mereka. Aku memelihara mereka dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu Bapa, aku mohon mereka juga Engkau pelihara supaya juga mereka terus menjadi satu kesatuan. Mereka terus bersatu. Hanya Tuhan Yesus bilang dalam ayat ke-12, hanya ada satu cuma. Ya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Kalau bahasa Inggrisnya ditulis the son of destruction. Itu referring ke Judas Iskariot. Ya, yang melenceng dari 12 murid. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ayat 13, tetapi sekarang aku datang padamu, sekali lagi Tuhan Yesus mengulang, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Jadi pertama supaya mereka bersatu, supaya mereka satu seperti kita. Kedua, kenapa Tuhan Bapa aku minta Engkau memelihara mereka supaya penuh sukacitaku dalam diri mereka, sukacita Kristus. Kenapa dikatakan sukacita? Karena sekali lagi dalam konteks ayat 13, perhatikan, tetapi sekarang aku datang padamu. Tuhan Yesus katakan, aku kembali padamu. Aku bersama denganmu Bapa yang Maha Kudus. Aku berdiam di dalam rumahmu. Aku berdiam dalammu Bapa yang Maha Kudus. Kalau memang itu momennya terjadi pada berdiam di dalam Bapa, berdiam bersama Bapa yang Maha Kudus, bukankah itu hal yang sangat sukacita? Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan makanya, biarlah sukacitaku penuh dalam mereka, bahwa mereka mempunyai satu kesadaran bahwa suatu hari karena Kristus, mereka pun akan datang suatu hari kepada Bapa. Mereka pun akan berdiam bersama dengan Bapa. Mereka akan mempunyai pengharapan yang kekal, di mana suatu hari mereka akan bersama-sama denganmu. Dengan demikian, sukacitaku penuh di dalam diri mereka. Sebagai murid Tuhan Yesus pada hari ini, kita pun harus mempunyai sukacita seperti itu. Kita menjadi murid Kristus, menjadi orang Kristen. Kenapa? Sukacita itu sekali lagi karena kita mempunyai pengharapan. Kita tahu kemana kita pergi pada akhirnya. Kita bukan mudah-mudahan, tapi kita tahu sesuatu yang pasti. Bukan karena kekuatan kita atau keyakinan kita pribadi, tetapi karena Kristus yang telah memberikan jalan itu. Sehingga kita tahu kemana kita punya final destination. Destinasi terakhir kita kemana. Khususnya ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Kemudian ayat ke-15, ayat ke-14, aku telah memberikan firmanku kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat ke-15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Itu mengajak kita masuk ke dalam poin ketiga, tujuan daripada Yesus berdoa pada Bapa untuk minta Bapa untuk memelihara dan menjaga murid-muridnya. Kenapa? Karena seperti dikatakan ini di dalam ayat ke-14, dunia membenci mereka. Terang berada di dalam kegelapan. Kegelapan tidak akan suka dengan adanya terang. Ya. Saya ingin mengajak kita untuk melihat sedikit bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini. Ayat ke-15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Dengan kata lain, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dengan kata lain, dalam doa Tuhan Yesus, Tuhan,
menjadi pengikutku, menjadi pengikut Kristus bukanlah suatu hal yang mudah. Bukanlah menjadi pengikut Kristus berarti sukses. Ya, rintangan akan selalu ada di depan mata. Dan dalam doa Yesus menarik karena Tuhan Yesus mengatakan pada Bapa, Tuhan Yesus bukan meminta pada Bapa untuk singkirkan semua rintangan itu, biarkan mereka sukses, tidak ada masalah. Tidak. Tuhan Yesus menyadari penuh keberadaan mereka dalam dunia. Tuhan Yesus menyadari penuh dunia ini seperti apa. Dan sampai hari ini pun kita masih melihat dunia ini seperti apa. Semakin hari semakin menyeramkan. Seringkali kadang saya berpikir, Tuhan kapan datang ya? Karena dunia ini kayaknya makin hari makin gak karu-karuan. Dengan segala macam. Sekarang ada AI lagi. Ya, mungkin lama-lama manusia udah ganti robot aja semua udah. Gak perlu ada lagi manusia di kantor, di apapun, semua robot yang melayani. Pemahaman dunia semakin hari semakin membingungkan. Saya punya 3 anak, tadi saya katakan. Kadang-kadang terus terang kasihan untuk anak-anak saya. Kita harus mempunyai compassion untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam dunia yang sangat membingungkan. Yang mana yang benar, yang mana yang salah, nggak tahu lagi. Garisnya begitu tipis. Salah bisa jadi benar, benar bisa jadi salah. Ya. Dan lalu di mana posisi gereja? Di mana posisi orang percaya? Di mana posisi firman Tuhan? Menyatakan firman Tuhan pada hari ini langsung dikatakan pikiran sempit lah dan segala macam. Kita juga bisa melihat hari ini. Saya nggak tahu berapa banyak di antara kita yang pernah berbicara tentang iman Kristiani bersama dengan teman-teman kita di luaran sana. Coba aja perhatikan reaksinya bagaimana. Saya pernah di jalanan. Udah agak lama saya ikut pelayanan. Saya membagikan tract, bahasa Indonesia traktat ya di Burke Street, Nah, mungkin Joanna tuh Om kalau jalan-jalan ke situ sama Daniel di Burke Street sama Swanson Street hari Sabtu ada saya bantu kita bagikan traktat. Seram saudara-saudara, terus terang di kota Melbourne ini. Saya nggak bilang bahwa mereka datang tonjok saya, enggak. Tapi dakdikduk hati saya. Bagian jangan. Ntar gimana reaksi orang? Tapi saya bagikan. Dan orang-orang lewat, ada yang lihat, ada yang bahkan berteriak di depan saya. Bohong itu semua. Dalam bahasa Inggris ya. Bohong, dia bilang. Dengan suara yang kencang. Wah, saya ciut juga hati saya. Padahal saya cuma bagiin doang. Saya nggak ngomong apa-apa. Ya, banyak di dalam itu mungkin hanya contoh kecil, tapi kita bisa merasakan iman Kristiani pada hari ini tuh betul-betul diuji, saudara-saudara. Sampai sejauh mana kita bisa bertahan di atas kebenaran. Banyak gereja yang sudah tidak lagi tahan dari atas kebenaran. Banyak gereja yang sudah mulai menyimpang, sudah mulai kompromi dengan firman Tuhan. Karena tekanan dari dunia yang semakin hari begitu kuat, begitu kencang. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang pernah nonton film The Lord of the Rings. Ya, itu ditulis, cerita itu ditulis oleh J.R. Tolkien. Itu sebenarnya seorang a devout Christian, seorang yang percaya imannya dalam Kristus itu cukup kuat. Dia menulis Lord of the Rings. Bagus itu cerita, kenapa? Kalau kita lihat film itu bukan hanya sekedar action, tetapi kalau kita pikirkan apa yang terjadi adalah meningkatnya kegelapan semakin hari. Di mana tiba-tiba terang menjadi semakin surut. Yang digambarkan dalam film itu. Ada masa, ada momen di mana kegelapan itu semakin hari semakin kuat. Yang terang itu semakin lilinnya semakin redup. Semakin kecil. Dan saya merasa kita berada di zaman atau di saat seperti ini, pada hari ini seperti itu. Maka dari itu, Tuhan Yesus sekali lagi menyadari secara penuh apa yang terjadi dalam dunia, apa yang ia lihat sendiri. Ia pun mengalami akhirnya disalib. Maka itu ia berdoa, Tuhan pelihara jagalah mereka.
Lindungi mereka daripada yang jahat, karena dunia ini jahat, dunia ini penuh dengan segala macam rintangan, sehingga iman mereka terus kiranya akan setia sampai garis akhir. Tolong Bapa, jaga mereka, pelihara mereka. Karena mereka bukan dari dunia. Mereka melawan arus. Lalu ayat ke-7, ayat 17, poin yang keempat, jadi bersatu Tuhan supaya mereka tetap bersatu, supaya sukacita penuh, lalu supaya mereka tetap kuat menghadapi rintangan di dalam dunia ini. Dan yang ayat 17 katakan bahwa keempat, kuduskanlah mereka, pelihara mereka dengan tujuan apa? Supaya mereka tetap kudus sebagai orang-orang kudus. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Kebenaran, apa maksudnya kebenaran? Firman bagian ini menjelaskan sendiri ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah, mereka bisa tetap kudus ketika mereka melekat di dalam kebenaran. Tapi kebenaran itu apa? What is your truth? Truth itu, kebenaran itu ada tidak lain firman-Mu sendiri. Sehingga jikalau mereka ingin tetap berada dalam kekudusan itu, Tuhan jaga mereka supaya mereka terus lekat dalam firman-Mu. Mereka tidak akan pernah bisa lepas daripada firman-Mu pagi, siang, dan malam. Mereka harus terus melekat pada sumbernya. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Di dalam dunia, jangan sampai mereka keluar dari kekudusan mereka, Tuhan. Apapun godaan di sana. Jangan sampai mereka lari pada firman. Karena itu adalah kebenaran. Sekarang pertanyaannya bagi kita hari ini, bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran itu kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Bagaimana kita bisa terus melekat pada kebenaran Tuhan atau kekudusan itu kalau kita sendiri tidak pernah membuka firman Tuhan untuk membacanya dan merenungkannya? Sekali lagi saya selalu katakan, jangan hanya dengarkan apa yang saya katakan. Terus terang, jangan hanya percaya dengan apa yang saya katakan. Tapi yang harus kita percaya adalah firman Tuhan sendiri. Kita harus membuka firman Tuhan itu. Kita harus melihat, belajar, meminta dalam doa kita, memohon agar Tuhan memimpin kita dalam kita membaca firman. Betul, ada orang beralasan, tapi terlalu susah, saya nggak ngerti apa yang dikatakan. Betul, saya pun juga nggak ngerti semuanya. Saya pun masih harus terus belajar. Tapi poinnya bukan hanya itu. Poinnya adalah kita bersekutu bersama dengan Bapa di dalam kebenarannya, di dalam firman. Dan saya yakin dan saya percaya dengan segala kerendahan hati, Tuhan akan membukakan jalan agar kita bisa mengerti apa yang Ia maksudkan di sini. Percaya atau tidak percaya. Dan hari ini juga banyak dengan adanya digital online, segala online juga banyak resources. Noni setiap hari mengirimkan kita renungan dari santapan rohani ya, renungan Our Daily Bread ya itu. Dalam bahasa Indonesia itu linknya secara online. Ya. Kita bisa baca. Tapi saya juga ingin mengajak kita semua, mengencourage, mendorong kita semua. Suatu hari nanti, terus terang, saya nggak tahu saya salah atau enggak ya, berharap seperti ini. Tapi saya berharap suatu hari, kita tidak lagi hanya menggantungkan pada renungan pada santapan roh. Itu baik, saya nggak mengatakan itu jelek ya. Tapi yang kita ingin gantungkan adalah Alkitab sendiri. Maksud saya adalah, tanpa renungan-renungan rohani itu, alat-alat itu, selama kita masih ada akses untuk Alkitab, kita bisa mempunyai waktu renungan bersama dengan Tuhan. Dan terus terang itu perjalanan saya juga. Saya mulai dari renungan rohani dan segala macam, sampai suatu saat saya langsung buka aja firman Tuhan Alkitab dan saya baca dan saya berdoa dalam mempelajari firman ini. Ya. Dan juga sekali lagi, Bapa jaga mereka, kuduskan mereka, karena aku mengutus mereka ke dalam dunia yang penuh dengan rintangan ini. Jaga mereka Tuhan. Dan lalu ayat ke-19 terakhir, aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Konklusinya kurang lebih seperti itu. Doa Yesus akan muridnya, dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Sekali lagi, aku bukan dari dunia. Tuhan Yesus bukan dia. Ia tidak sama dengan dunia.
demikian murid-muridnya telah diberikan oleh Bapa kepadanya, karena mereka adalah miliknya. Mereka menerima, percaya dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Oleh karena itu mereka juga bukan dari dunia. Mereka dikuduskan, atau bahasa Inggrisnya di sanctify, itu artinya kurang lebih set apart. Mereka tuh dipisahkan dari dunia. Mereka tuh tidak sama dengan dunia. Kita sebagai, bukan dengan kesombongan ya, bukan berarti kita mengatakan, oh aku lebih baik daripadamu. Bukan begitu. Tapi status kita, orang-orang yang di dalam Kristus. Sekali lagi, kita anak-anak terang, berada di dalam satu kegelapan. Tentu itu berbeda. Ya, bukan dengan kesombongan, tetapi kita justru kita memakai itu, mempunyai tujuan untuk menerangi kegelapan yang ada dalam dunia saat ini. Itu yang harus kita renungkan, yang harus kita doakan pada Tuhan. Jadi sekali lagi, status para murid, mereka adalah milik Bapa. Segala milikku, milikmu. Segala milikmu, milikku. Kedua, oleh karena itu Bapa, aku berdoa, pelihara mereka, jaga mereka, dengan tujuan mereka tetap bersatu. Jangan lagi sebagai umat percaya orang Kristen berantem sini, berantem sana, yang hal-hal yang gak karuan. Kadang-kadang percaya gak percaya, dalam gereja tuh bisa berantem karena warna karpet berbeda. Warna karpet dari merah jadi biru, dia bisa marah. Ada satu ilustrasi, saya gak tahu, mungkin saya pernah ceritakan itu. Saya gak tahu ini cerita benar atau enggak ya. Ada satu gereja ceritanya, sangat-sangat strict lah begitu ya. Sampai suatu hari, ada seorang gembala sidang baru diteguhkan menjadi gembala gereja itu. Di dalam gereja itu ada piano. Pianonya posisinya sebelah kiri. Hamba Tuhan itu masuk, dia berpikir, saya pikir lebih baik itu piano ke sebelah kanan daripada sebelah kiri. Tapi hamba Tuhan ini tahu sejarah daripada jemaat ini. Mengingat jemaat ini yang begitu sensitif dengan segala hal, dia pikir kalau saya pindah itu piano dari kiri ke kanan minggu depan, terjadi perang dunia ketiga. Oleh karena itu apa yang dia lakukan, setiap minggu dia pindahin 1 senti. Sampai akhirnya 1 bulan kemudian pindah ke sebelah kanan, aman, tentram, damai. Semua pelan-pelan pindahnya. Poinnya adalah, percaya tidak percaya, banyak kita orang Kristen kayak begitu. Hal-hal yang bukan esensial diributkan sampai gak karu-karuan, sampai gereja hancur. Tapi kalau jadi jangan kita mempunyai mentalitas, wah bangkunya kok sekarang warnanya putih, saya maunya yang panjang merah, aduh. Kita ingatlah, banyak saudara-saudara kita juga beribadah mungkin di lantai duduknya. Jadi mari kita bertindak sebagai orang Kristen yang dewasa, bersatu. Kemudian sekali lagi sukacita penuh. Kemudian lindungi mereka dari jahat. Keempat, terakhir, kuduskanlah. Karena tantangan mereka, aku utus mereka ke dunia, itu berat. Godaan itu akan membawa mereka dengan mudah menyimpang dari kebenaranmu, akhirnya pergi meninggalkanmu. Demikian pula untuk kita hari ini. Tantangan kita besar di luar sana. Saya terus terang tidak punya jawaban yang istilahnya tuh kita semua nggak kebal, nggak imun, nggak kebal gitu. Godaan selalu, rintangan, tantangan apapun berada di depan mata kita dalam dunia yang gelap ini, yang sudah jatuh ini, yang penuh dengan dosa. Maka dari itu, saya sekali lagi mengajak kita semua, seperti Tuhan Yesus katakan, ketahuilah kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Oleh karena itu, mari punya hati, kerinduan hati untuk dekat dengan Tuhan setiap hari dalam hidup kita, setiap saat. Karena tanpa firman Tuhan, saya jamin iman kita akan goyas. Begitu ada angin kencang sedikit, ambruk. Oleh karena itu penting untuk kita dwell in His words. Dwell apa ya?
apa? Berdiam diri dalam Tuhan, melalui firman-Nya setiap saat. Saya tidak mengatakan bahwa kita setiap hari harus baca 100 ayat, 2 ayat. Enggak. Kadang-kadang 2 ayat, 3 ayat, it's okay. Tapi kita pakai waktu itu untuk memikirkan, untuk berdoa, minta Tuhan. Baik itu kita mungkin di bus, lagi pergi kerja, di kereta api, kita duduk, dalam hati kita bisa berdoa. Ya, apalagi sekarang udah ada ini mobile phone, ya kita mungkin lihat begini, nggak usah bawa buku ini lagi. Ya. Jadi itu bagi saya doa Tuhan Yesus ini sangat indah di dalam Yohanes 17. Betul-betul kita bisa sedikit melihat isi hati daripada Tuhan Yesus yang begitu sayang dengan murid-muridnya ini, begitu care, ya, betul-betul dia pelayanan dia selama 3,5 tahun bersama dengan, betul-betul dia all in, all out, in out semuanya lah, pagi siang malam, for the sake of the disciples, untuk demi murid-muridnya. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Minggu depan nanti kita lanjutkan bagian terakhir, bagian ketiga dari Yohanes 17 ini. Mari kita tundukkan kepala dalam doa. Mungkin saya minta Pak Made tolong pimpin doa penutup. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur atas firman-Mu. Secara khusus Tuhan, doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ini. Kami sadar kami terbatas, kami tidak bisa mengerti secara detail, tapi ada Roh Kudus yang terjanjikan itu, yang akan menyingkapkan kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Terima kasih Tuhan, setiap apa yang Kau ajarkan kepada kami, bagaimana Engkau ingin agar dunia mengenal Engkau melalui pengajaran, melalui kehidupan, melalui kehadiran. Bahkan sekarang Tuhan, Engkau mau agar Engkau dikenal melalui kehidupan murid-murid dan kehidupan gereja, sehingga Tuhan, kami yang adalah utusan Tuhan di dunia ini bisa membawa terang, bisa memberitakan kabar baik, sehingga Engkau dikenal dan nama Tuhan dipermuliakan. Tanamkan firman Tuhan yang sudah kami pelajari, supaya itu sungguh-sungguh menghidupkan kami, membuat kami dewasa dan bertumbuh dan menjadi berkat. Tapi juga Rodia, terus Tuhan, apa yang disampaikan sehingga memberkati kami dan memberkati dia juga. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai dalam waktu di mana kami sediakan untuk mendengarkan firman. Kami naikkan ucapan syukur